Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Halus. Oke sahabatku, dari berbagai aspek kita akan melihat, membongkar, dan juga menyelami bagaimana dimensi misteri yang selama ini menjadi pertanyaan di setiap benak manusia. Kawan-kawan, untuk mengetahui tempat-tempat berhantu, maka teman-teman perlu jam terbang atau pengalaman, ya, setidaknya untuk membedakan atmosfer seperti apa, artinya hawa, kemudian aura, getaran yang ada di sebuah tempat. Ini perlu latihan, alias dalam kata lain perlu melatih pengalaman pribadi kita agar peka, lebih peka lagi. Nah, seperti 2 bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengaktifkan indera keenam dengan cara yang gampang. Nah, sekarang praktekin. Ayo, waktunya praktek indera keenam yang sudah kalian latih di video saya yang sudah 2 bulan lalu saya upload. Bagaimana membangkitkan indera keenam dengan cara yang cukup mudah dan tepat sasaran. Nah, kalau indera keenam dengan berbagai ciri-cirinya sudah aktif, maka sahabat-sahabatku semua, kini saatnya memasuki praktek yang sebenarnya. Di bagian belahan bumi ini banyak tempat-tempat yang pernah dijamah di masa lalu oleh manusia. Banyak tempat-tempat dan lorong-lorong sunyi yang menyimpan berbagai macam misteri yang belum tersingkapkan. Belum lagi di era penjajahan, di era penindasan, di era kerajaan, di era awal-awal revolusi. Di tahun 1800, 1700, pergolakan-pergolakan yang ada di seluruh muka bumi ini meninggalkan jejak mistis yang begitu banyak sekali. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui tempat-tempat angker, maka teman-teman perlu merasakan beberapa poin berikut ini. Langsung saja ya. Nah, yang belum subscribe dulu channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, mengantarkan kalian menjadi orang yang memiliki kepekaan indera keenam cukup mumpuni. Subscribe dulu, karena subscribe itu kan gratis. Oke, poin yang pertama, sebuah tempat bisa jadi menjadi tempat yang cocok untuk membuat konten horor karena ada banyak sirkulasi energi mistis di sana. Salah satu ciri-cirinya adalah lembab. Walaupun siang hari, tempat tersebut kadang-kadang masih menyisakan kabut. Ya, nah ini biasa teman-teman bisa menemukan di pabrik-pabrik gula tua atau di bangunan-bangunan tua yang dulu pernah dijadikan pabrik di tengah hutan atau di pinggiran hutan atau di perkampungan pinggir. Ini biasanya teman-teman akan temui tempat-tempat yang pada saat siang hari itu masih berkabut. Pohon-pohonnya masih rindang. Sehingga energi residual yang pernah ada terlepas di sana masih tersimpan dengan begitu bagus. Dan ini dalam kurun waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, teman-teman bisa mulai mencari tahu hal apa saja yang pernah terjadi di tempat tersebut. Namun sekali lagi, kalau kalian mulai eksplor tentang dunia gaib, kalian mulai eksplor tentang dunia misteri, maka yang perlu dipersiapkan adalah mental. Mental sahabat, ya, pastikan jantung dalam kondisi sehat, fisik dalam kondisi sehat, dan yang ketiga tidak melakukan kegiatan mendadak sehingga histeris, lari, dan akhirnya bisa mencelakai diri sendiri. Karena lari secara mendadak ini efeknya bisa saja karena refleks spontan, kemudian terpeleset, jatuh, kalau kepala kebentur ini juga bisa membahayakan keselamatan kalian. Ya, pastikan dulu kalian siap untuk mengeksplor tempat tersebut. Oke ya sahabatku. Nah, sekarang adalah langkah lanjutan. Yang pertama, tempat tersebut lembab. Waktu siang hari atau sore hari cenderung berkabut, cenderung dingin, udaranya juga cenderung lembab. Ya, seperti mengandung titik-titik embun air. Ini salah satu ciri-ciri tempat yang sangat pas sekali untuk melatih indera keenam dan melatih melihat penampakan-penampakan residual energi masa lalu. Kemudian ciri yang kedua, tempat yang cukup menjanjikan keangkeran adalah tempat tersebut masih terdengar suara nging secara alami. Nging di sini adalah pada saat kalian diam. Masukilah tempat-tempat yang menurut kalian lembab tersebut, ya. Kemudian
semacam perkebunan, bekas pabrik tua atau lain-lain ya, kalian diam di situ. Nggak usah banyak bicara dulu. Masuki area tersebut. Nanti kalau telinga teman-teman mendengarkan binatang-binatang seperti suara kelabang, seperti suara kecoa, serangga, terus kemudian nging, telinga kalian cukup kuat mendengar nging ini ya. Saya sebut nging karena untuk memudahkan penggambarannya. Berdenging cukup halus, ada suara dengingan halus alami, maka transmitter gelombang yang ada di situ cukup bisa menerima kalian dan kalian sudah cukup mulai peka untuk beradaptasi. Tinggal nanti bagaimana berproses menjalani tahapan-tahapan sampai fase penampakan itu ada. Sampai di sini teman-teman sudah punya gambarannya. Kemudian langkah dan poin selanjutnya setelah teman-teman di tempat seperti itu, usahakan menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma setempat. Misalkan pipis sembarangan. Jangan buang air kecil sembarangan. Apalagi buang air besar ya. Kalau memang ada tempat bekas WC tua digunakan, dimanfaatkan kalau memang ada air ya. Atau antisipasi. Pada saat sebelum memasuki lokasi seperti itu pastikan teman-teman sudah buang air kecil ya. Jadi sudah dalam kondisi ready to go untuk menyingkap labirin misteri yang ada di tempat tersebut. Kemudian selanjutnya, poin ketiga, ciri-ciri tempat tersebut angker adalah terdengar klisik-klisik atau suara-suara halus, semacam desas-desus yang terdengar di telinga kalian pada saat teman-teman pertama kali nyampe dan diam di situ. Diamlah kira-kira sekitar 7 menit atau 6 menit. Berikan waktu bagi dirimu untuk beradaptasi dengan tempat tersebut. Ya, nanti apabila ada suara-suara, bisikan-bisikan lembut mulai terdengar, atau bahkan suara rintihan, suara-suara yang asing seperti kegiatan banyak orang tapi tidak nampak di mata kita, maka yakinlah kalian sudah mulai disambut di tempat seperti itu. Ya, dan kalau sudah memasuki suasana eder seperti itu di tempat tersebut, maka yang perlu teman-teman siapkan selanjutnya adalah menempatkan angle kamera di tempat yang semestinya. Ini kalau ngonten, ya. Ini kalau teman-teman ngonten. Oh iya, ada sebuah aturan yang sebenarnya bukan aturan tertulis sih, tapi alangkah lebih bagus batasi jumlah kalian. Kalau bisa pada saat kalian eksplor tempat tersebut, usahakan paling banyak hanya 2 orang. Ya, paling banyak tuh hanya 2 orang. Kamu dan temanmu. Dan semuanya tentu sudah melalui masa briefing agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma di tempat-tempat seperti itu. Oke ya sahabatku, kemudian letakkan kamera-kamera kalian di angle-angle yang tepat. Mulailah dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, memohon keselamatan, dan silakan eksplor tempat tersebut. Apa yang tidak nampak oleh mata kalian terkadang nampak oleh rekaman kamera kalian. Jadi hasil akhirnya nanti bisa kalian lihat setelah kalian mungkin melakukan eksplor kurang lebih sekitar 1,5 jam di tempat seperti itu. Lakukan pada saat matahari sudah tenggelam sempurna, hasilnya akan lebih bagus. Ini adalah latihan dan mengenali tempat-tempat angker. Walaupun di perkotaan, apabila ada tempat-tempat lembab, tempat-tempat yang cenderung dingin, tempat-tempat yang cenderung basah, tempat-tempat yang cenderung beruap air, maka tidak menutup kemungkinan di perkotaan pun banyak tempat-tempat yang sebenarnya menyimpan misteri keangkeran. Selamat berlatih, selamat mencoba, sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.